Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar Sambaliung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini memiliki aulia, mereka yang disebut dengan wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang berpegang teguh dengan agama yang mulia ini, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah syarat perwalian. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada yang menjadi wali-wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah tegaskan di dalam Quran, ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang telah menjadi wali Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan demi kemuliaan, keutamaan demi keutamaan, dan itu akan terus menerus ada pada dirinya. Allah bela dia, Allah tolong dia, Allah kuatkan dia, dan tidak ada seorang pun yang mengganggu wali-wali Allah, melainkan dia akan dihinakan. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan melawan dirinya. Memusuhi wali Allah, maka Allah akan perangi. Saking mulianya,
saking terhormatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran disebutkan wali-wali Allah dari kalangan mereka yang beriman dan bertakwa. Salah satu wali Allah Subhanahu wa taala yang mulia, bahkan min sadatil auliya, termasuk dari pimpinannya para wali Allah, sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Malam hari ini, setelah kita bacakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang biografi dan kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, maka di malam hari ini kita akan membacakan beberapa keutamaan, kemuliaan wali Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, sahabat Umar bin Khattab punya banyak keutamaan dan kemuliaan. Dari kemuliaan beliau yang paling besar, Umar bin Khattab termasuk dari sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini kemuliaan tentunya yang paling luar biasa. Dijamin sama Nabi, Umar masuk surga. Dan beliau termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di dalam surga, kata Nabi. Ini nas, pernyataan, rekomendasi dari Nabi, Abu Bakar di dalam surga. Umar fil jannah, Umar juga di dalam surga. Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga. Aliun fil jannah, Ali di dalam surga. Wa Talha ibnu Ubaidillah fil jannah, sahabat Talha bin Ubaidillah juga di dalam surga. Az-Zubair ibnu al-Awwam fil jannah, Zubair ibnu al-Awwam juga di dalam surga. Sa'ad ibni Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam surga. Sa'id ibnu Zaid fil jannah, sahabat Sa'id bin Zaid di dalam surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah, kemudian yang ke-9 Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, dan yang ke-10 sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah di dalam surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa bahagianya seseorang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab termasuk salah satu di antaranya. Dan ini bukan hanya Nabi nyatakan dalam hadis ini. Dalam sejumlah hadis Nabi juga sebutkan Umar itu di dalam surga. Itu satu hadis. Ada hadis lagi yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis, pernah suatu hari Nabi SAW masuk ke dalam sebuah kebun. Kebun itu ada pintunya. Nabi masuk dari pintu tersebut. Tidak beberapa lama setelah Nabi masuk, ternyata datang sahabat Abu Bakar. Datang ke kebun itu ingin menemui Nabi. Maka Abu Bakar masuk minta izin sama Nabi, diizinkan sama Nabi. Kemudian Nabi bersabda, sampaikan kepada Abu Bakar, huwa fil jannah, Abu Bakar itu di dalam surga. Setelah Abu Bakar masuk, tidak beberapa lama lagi Umar datang. Umar minta izin supaya diizinkan masuk menemui Nabi. Maka Nabi izinkan. Kemudian kata Nabi, sampaikan kepada Umar, Umar di dalam surga, Umar masuk surga. Maka disampaikan kepada beliau, dan betapa bahagianya Umar bin Khattab mendapatkan kabar gembira itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Umar sudah punya istana di dalam surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, baina ana naimun, pada saat aku tertidur, kata Nabi, ra'aituni, aku bermimpi. Dan ingat, mimpinya seorang nabi adalah kebenaran. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Nabi bermimpi, bukan seperti mimpi kita.
Kalau Nabi bermimpi itu kebenaran dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Nabi bermimpi, ra'aituni fil jannah, kata beliau, aku melihat diriku di dalam surga. Fa idam ra'atun tatawadda'u ila janibi qasrin. Maka aku pun melihat ada seorang wanita yang dia berwudu di samping sebuah istana. Jadi kata Nabi, ada seorang wanita di dalam surga ini yang lagi berwudu di samping sebuah istana. Maka aku pun menghampiri wanita itu, kata Nabi. Lalu aku bertanya kepadanya, liman hadal qasar? Milik siapakah istana yang megah ini? Kata Nabi. Maka wanita itu menjawab, li Umar ibn al-Khattab. Istana ini miliknya Umar bin Khattab. Bayangkan, Nabi sampai bermimpi seperti itu. Maka di dalam mimpiku itu, kata Umar, kata Rasulullah, fadakartu ghairataka. Wahai Umar, Umar ketika itu mendengarkan sabda Nabi. Wahai Umar, aku pun ingat betapa kamu itu orang yang cemburu, orang yang pencemburu. Fawallaitu mudawira. Maka aku pun, kata Nabi, berpaling dari wanita tersebut, meninggalkan wanita itu. Aku ingat kau itu orang cemburu, wahai Umar. Mendengarkan itu, Pak, Umar bin Khattab langsung menangis. Menangis Umar bin Khattab. Kemudian beliau berkata, a'alaika agharu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kepadamu aku harus cemburu juga ya Rasulullah? Tidak ya Rasul, kata Umar bin Khattab. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syahidnya di sini bagaimana Nabi SAW bermimpi Umar sudah disiapkan istana di dalam surga. Bayangkan, jaminan-jaminan seperti ini sudah didapatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau pernah dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai seorang syahid, yang meninggalnya sebagai seorang syahid di jalan Allah. Dan ini terjadi ketika Nabi dengan 3 orang sahabat naik ke Gunung Uhud, Jabal Uhud. Ketika itu ada Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba tazalzala Uhud, Gunung Uhud bergoyang ketika itu. Tidak tahu, tiba-tiba bergoncang Gunung Uhud, sedang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ada di atasnya. Maka Nabi SAW bersabda, uskun ya Uhud. Wahai Uhud, diam. Diam wahai Uhud, kata Nabi. Tiba-tiba Gunung Uhud langsung terdiam. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Gunung Uhud, di atasmu ini tidaklah ada kecuali seorang nabi, maksudnya beliau, seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid, yang nanti mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Jadi Nabi sudah menyatakan Umar ini nanti matinya mati syahid. Dan subhanallah, terbukti dalam sejarah Umar bin Khattab meninggal sebagai seorang syahid. Beliau, Pak, dalam sejarahnya ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika Umar sedang sholat. Umar mengimami sholat, ketika itu tiba-tiba orang yang paling celaka ini, si Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, langsung datang mengeluarkan pisaunya, kemudian dia tikam Umar bin Khattab. Lalu dia lari dan dia tikam juga beberapa orang sahabat ketika itu. Ada sekitar 7 orang yang meninggal, termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sholat. Nah, dan itu sebagai seorang syahid. Benar seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini kemuliaan Umar bin Khattab. Beliau seorang syahid yang dijamin masuk surga, bahkan sudah disiapkan istana di dalam surga untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau juga adalah sahabat mulia yang dianugerahkan ilmu yang sangat banyak. Maka tidak heran manakala Umar bin Khattab
menjadi khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Baina ana naimun," ketika aku tertidur, kata Nabi dalam sebuah mimpi lagi ini, "syaribtul labana," aku minum segelas air susu, "hatta anduru riya yajri fi adhari," hingga aku melihat aliran air susu itu betul-betul mengalir dalam tubuhku sampai ke kuku-kukuku. Sampai ke kuku-kukuku, kata Nabi. "Summa nawaltu Umar," lalu sisanya aku berikan kepada Umar. Yani sisa air susu tadi aku berikan kepada Umar. Ini sabda Nabi ini penuh makna. Artinya Nabi hanya memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaan ini belum dipahami oleh sahabat. Makanya mereka tanya, "Qalu fama awalta ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa takwilnya itu ya Rasul? Apa maksudnya? Kata Rasulullah, al-ilmu. Maksudnya adalah ilmu. Yang diminum oleh Nabi segelas susu tadi ilmu. Sisanya diberikan sama Umar bin Khattab. Berarti yang diminum oleh Umar adalah ilmu yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya di masa Umar, di masa beliau, waktu masih hidup Nabi SAW, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat serius dengan majelisnya Nabi. Beliau tidak mau ketinggalan majelisnya Nabi. Sampai disebutkan, beliau itu kalau pergi berdagang, karena saking tidak mau ketinggalan majelisnya Nabi, beliau itu bekerja sama dengan tetangganya. Jadi saat beliau pergi berdagang, tetangganya ini disuruh hadir majelisnya Rasul. Umar pergi berdagang. Nanti setelah Umar pulang, Umar murojaah sama tetangganya ini. Apa di majelisnya Rasul kemarin, itu Rasul nyampain apa saja, tolong sampaikan kepadaku. Begitu pula sebaliknya. Kalau Umar lagi lagi libur, maka tetangganya ini pergi berdagang. Umar hadir majelis Rasulullah. Ketika tetangganya ini pulang, maka Umar murojaah sama tetangganya tadi. Apa yang disabdakan oleh Nabi disampaikan kepada tetangganya tadi. Nah, saking tidak mau ketinggalan majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Umar bin Khattab ilmu yang sangat banyak. Sampai Nabi pernah menyatakan, "Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar yantiqu bih." Dalam sebuah riwayat, "Innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bih." Hampir sama maknanya. Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Beliau berucap dengannya dan beliau berkata-kata dengannya. Maksudnya apa? Umar itu kalau berkata-kata selalu benar kata-katanya. Mirip dengan sabda Nabi. Mirip dengan sabda Nabi. Karena apa? Selalu saja yang dikatakan, diucapkan oleh Umar itu benar. Maka karena inilah Nabi tidak ragu sampai mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Andaikan, kata Nabi, ada nabi setelah saya, niscaya orangnya adalah Umar bin Khattab. Sayangnya sudah tidak ada lagi nabi setelah saya. Andaikan ada ini, andaikan ada, maka orang yang menjadi nabi itu adalah Umar. Subhanallah. Sampai Nabi berucap seperti itu. Lihat kemuliaan, keutamaan Umar bin Khattab ini. Karena memang sangat sering, Pak, usulan-usulan Umar itu disetujui bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, syariat hijab. Mau tahu Pak syariat hijab? Dulu, di zaman dulu, kaum muslimat itu kan tidak berhijab karena belum turun ayat hijab. Orang-orang Arab dulu mereka tidak kenal hijab, tidak tahu mereka hijab itu. Orang-orang Arab dulu itu. Maka melihat itu, Umar bin Khattab memandang, coba seandainya kaum muslimat ini supaya lebih terhormat, ya, supaya lebih dihargai,
dijadikan wanita yang baik-baik, terbedakan dengan wanita yang tidak baik. Mereka itu berhijab. Belum turun ayat hijab ini. Surat Al-Ahzab 59 itu belum turun. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW mengusulkan itu, kata Umar, ya Rasulullah, coba seandainya istrimu, istrinya para sahabat, istrinya orang-orang beriman, mereka berhijab ya Rasul, itu niscaya lebih baik. Ini baru usulan Umar. Tidak beberapa lama setelah itu turun ayat surat Al-Ahzab itu. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Membenarkan usulan Umar. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada putrimu, kepada wanita-wanita beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Zalika adana ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu, kata Allah, agar mereka lebih dikenal dengan kebaikan sehingga mereka pun tidak diganggu oleh orang-orang nakal. Subhanallah. Baru saja Umar bin Khattab mengusulkan itu, turun ayat. Subhanallah. Maka semenjak waktu itu, maka kaum muslimat seluruhnya berhijab, seluruhnya berjilbab. Itu ada asal usulannya Umar bin Khattab. Ini jamaah sekalian. Jadi bertepatan dengan wahyu. Subhanallah. Demikian pula seperti dalam kisah tawanan Badar. Dimaklumi dalam perang Badar, kaum muslimin kan ketika itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa, mendapatkan harta rampasan perang ghanimah dan juga tawanan-tawanan. Nah, ketika itu ada beberapa tawanan-tawanan yang waktu itu Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk merundingkan, ini tawanan ini mau diapain ini, mau diapain tawanan-tawanan ini. Maka Umar, Nabi tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kira-kira pendapatmu bagaimana? Ini kita dapat tawanan perang Badar, ini mau diapakan tawanan ini? Kata Abu Bakar, Pak, ini pendapatnya Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau menurut saya ini tawanan-tawanan ini kita bebaskan aja, kita minta tebusannya, ya Rasul. Nah, mudah-mudahan dengan uang tebusan itu semakin lebih memperkuat kita kaum muslimin, menurut Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasul tanya lagi kepada Umar, wahai Umar, kalau menurutmu bagaimana? Mau kita apakan ini tawanan ini? Umar ternyata pendapatnya berseberangan dengan Abu Bakar. Kata Umar, Pak, ya Rasul, kalau menurut saya, kau ambil keluargamu, saya ambil keluargaku, kemudian kita penggal lehernya semuanya. Kata Umar, ini tawanan ini kita penggal aja lehernya ya Rasul. Itu jawabannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ternyata dengan musyawarah Nabi SAW, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui pendapatnya Umar bin Khattab ketika itu. Turun ayat sampai dalam Quran. Allah berfirman, maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, dalam surat Al-Anfal ayat 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan-tawanan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan dia, sampai dia mampu menaklukkan musuh-musuhnya yang ada di muka bumi ini. Allah setujui pendapatnya, usulannya Umar bin Khattab ketika itu. Subhanallah. Lihat ini jamaah, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Sampai ulama ada yang menyebutkan ada sekitar 20 lebih kasus di masa itu yang mana usulan-usulannya Umar selalu bertepatan dengan wahyu Allah, selalu bertepatan dengan wahyu Allah. Nah, ini jamaah sekalian, makanya Nabi sampai merekomendasikan begitu, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar, andaikan ada seorang nabi lagi setelah saya, orangnya pasti Umar, kata Nabi.
Karena saking seringnya pendapatnya Umar, usulan-usulannya Umar bertepatan ternyata dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga pernah menyatakan tentang Umar, qad kana fi man kana qablakum muhaddatsun fa iyyakun min ummati ahadun fa innahu Umar. Sungguh telah ada pada orang-orang sebelum kalian satu orang yang dia itu diberikan ilham oleh Allah. Ilham itu maksudnya orang yang punya pandangan yang lurus dan firasat yang sangat kuat. Kata Nabi, andaikan ada seseorang dari umatku yang seperti itu, maka orangnya adalah Umar bin Khattab. Orangnya adalah Umar bin Khattab. Subhanallah. Ini para jamaah, ini keutamaan beliau sangat banyak. Iya. Juga yang menunjukkan akan kuatnya beliau di dalam berpegang teguh dengan agama, Nabi pernah bersabda dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat-riwayat kita bacakan supaya kita mengenal bagaimana dan siapa itu sebenarnya Umar bin Khattab itu. Kata Rasulullah SAW, baina ana naimun ra'aitun nasa uridu alayya wa alaihim qumus. Ketika aku tertidur dalam mimpi, aku melihat, kata Nabi, manusia-manusia dipaparkan, dipampangkan di hadapanku, dan mereka semua berjubah. Faminha ma yablughu thudiyya. Di antara mereka ada yang jubahnya, ada yang gamisnya sampai ke dadanya. Wa minha ma yablughu duna dzalik. Ada yang jubahnya di bawah itu. Kemudian kata Nabi, wa uridu alayya Umar. Kemudian diperlihatkan kepadaku Umar, wa alaiha qamisun yajurruh. Dan aku melihat Umar memakai gamis, memakai jubah yang dia seret, kata Nabi. Sahabat tanya, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa maksudnya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ad-din. Maksudnya adalah agama. Yani Umar bin Khattab adalah orang yang sangat kuat agamanya. Orang yang sangat kuat agamanya. Ini jamaah. Dan ini dipertegas lagi oleh Nabi. Inna asyadda ummati fi dinillahi Umar. Sesungguhnya di antara umatku yang paling kuat agamanya adalah Umar bin Khattab. Ini jamaah sekalian. Makanya Nabi kan berwasiat kan, sepeninggal saya, ya, maka hendaknya kalian ikuti Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah, contohlah sepeninggal saya dua orang, kata Nabi. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Makanya sangat sering kan kita dengarkan Nabi itu bersama Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar. Ini jamaah sekalian, karena memang keutamaannya, kemuliaannya dua orang sahabat ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, oleh karena kuatnya agama Umar, setan sampai takut sama Umar, Pak. Setan sampai takut sama Umar. Nah, ini yang menyatakan seperti ini Nabi sendiri. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi bersabda, Nabi panggil Umar, ya banal Khattab, wahai Umar bin Khattab, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, malaki kasyaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik. Demi Allah, wahai Umar, tidaklah syaitan menjumpai kamu sedang kamu menempuh sebuah jalan, berada di sebuah jalan, kemudian setan lihat dari jauh, maka setan itu akan milih jalan yang lain, tidak mau lewat di jalannya Umar. Kenapa? Setan takut sama Umar, Pak. Subhanallah. Ini Umar ditakuti oleh setan sampai setan tidak mau dekat-dekat. Nah, kalau kita, setan malah dekat-dekat sama kita. Umar bin Khattab baru mau jalan, di muka jalan, di ujung jalan ada setan mau lewat. Oh, setan pilih jalan lain, tidak mau ketemu sama Umar bin Khattab. Ini Nabi yang menyatakan sampai seperti ini. Subhanallah.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaan-kemuliaan seperti ini, maka tidak diragukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah wali Allah, bahkan min sadatil auliya. Beliau termasuk pimpinannya wali-wali Allah. Makanya Pak, Umar bin Khattab punya karomah. Tahu karomah Pak? Karomah itu kalau Nabi itu namanya mukjizat. Nah, kalau Nabi hal-hal luar biasa yang terjadi pada Nabi namanya mukjizat. Kalau selain Nabi, wali-wali Allah namanya karomah. Umar bin Khattab punya karomah. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah, asik menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba Umar langsung mengucapkan kalimat yang tidak ada hubungannya dengan khutbahnya. Tiba-tiba Umar berkata begini, ya sariyatal jabala, wahai pasukan pergi ke gunung, wahai pasukan pergi ke gunung. Jamaah pada heran Pak, pada cengang sama Umar. Hah? Ada apa ini? Nah, kok tiba-tiba Umar mengucapkan kalimat itu tidak ada hubungannya dengan khutbah? Heran para sahabat yang lain. Selesai Umar berkhutbah, maka beliau pun ditanya sama sahabat, wahai Amirul Mukminin, kami tadi mendengar kamu berucap kalimat, kok tidak nyambung dengan khutbahmu, ada apa? Kata Umar bin Khattab, tadi aku diperlihatkan pasukan yang aku kirim ke sebuah negeri yang mereka sedang berperang pada waktu itu, diperlihatkan di hadapan. Tatkala mereka sedang berperang, aku melihat strategi yang paling bagus adalah mereka mundur dulu, sembunyi di lubuk gunung, nanti setelahnya menghantam dari sana. Makanya aku ucapkan kalimat itu, wahai pasukan pergi ke gunung, karena nampak di hadapanku seperti itu. Subhanallah. Jadi seakan-akan live di hadapan Umar. Nah, ya kalau mungkin di zaman sekarang kan yang namanya live itu bukan hal yang aneh Pak ya. Kita live di sini, di berbagai negeri bisa tahu, bisa dilihat gambarnya. Di zaman sekarang, kalau zaman dulu mana ada live kayak begini. Nah itu terjadi tidak mungkin kecuali sebagai karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, jadi pasukan yang pernah dikirim sama Umar beberapa bulan setelah itu mereka kembali. Pasukan ini ditanya, kalian emang dengar enggak ucapan Umar waktu itu? Kami dengar ucapan Umar. Kami dengar Umar mengatakan pergi ke gunung, kami dengar itu. Subhanallah. Padahal waktu itu jaraknya ribuan mil dari tempatnya Umar berkhutbah. Nah, didengar oleh sahabat itu. Sekali lagi kalau zaman sekarang kan nggak aneh yang begituan. Kita bisa telepon, ya nyampai. Tapi di zamannya Umar nggak ada. Itu karomah yang seperti itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah salah satu karomah yang dimiliki oleh sahabat mulia Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya dari sinilah beliau itu adalah wali min auliya Allah. Beliau wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak, bukan artinya Umar bin Khattab itu maksum, tidak ada dosanya. Tidak, yang maksum itu cuma Nabi. Kalau selain Nabi, satapun dia wali Allah, tetap yang namanya manusia pernah melakukan dosa dan kesalahan. Umar bin Khattab pun pernah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya pernah disebutkan dalam kisahnya dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ini sejarah juga. Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah pada waktu itu, terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Nabi, pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin untuk tidak berperang, berdamai mereka dulu. Tetapi disebutkan dalam perjanjian Hudaybiyah ketika itu ada isi perjanjian yang di situ poin-poinnya justru merugikan kaum muslimin.
Tapi Nabi tetap menandatangani isi perjanjian itu. Ya, Nabi tentunya melihat maslahat dan mafsadatnya, walaupun agak sedikit merugikan kaum muslimin, tapi Nabi tetap tanda tangani, tidak berperang dulu di tahun 6 Hijriah waktu itu. Ketika itu sahabat yang paling tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah adalah Umar bin Khattab. Beliau tidak setuju, sampai beliau datangi Nabi, Pak, karena melihat isi perjanjian ini kan justru merugikan kaum muslimin. Ya Rasul, untuk apa kita mau menandatangani perjanjian itu? Sampai Umar datang kepada Nabi, Pak. Lalu Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah Rasulullah? Umar bukan meragukan Nabi, tapi beliau ingin mengingatkan, seakan-akan ingin mengingatkan sesuatu kepada Nabi sebagai hujjah ucapan beliau ini. Kata Rasul, betul wahai Umar, saya seorang Nabi. Wahai Rasul, bukankah kita di atas kebenaran sementara mereka orang musyrikin berada di atas kebatilan? Betul wahai Umar. Ya Rasulullah, kata Umar, kalau begitu, kalau misalnya kita meninggal, bukankah kita di dalam surga? Sementara kalau mereka mati, mereka dalam neraka. Kata Umar, betul ya Rasul, betul wahai Umar, kata Rasulullah. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kalau begitu mengapa kita mau tanda tangani perjanjian ini? Kenapa kita tidak perang saja ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, aku diperintah oleh Allah. Terdiam Umar ketika itu, diperintah sama Allah. Tapi Umar ketika itu masih belum puas. Subhanallah, beliau datangi Abu Bakar As-Siddiq. Datang sama Abu Bakar, sama pertanyaannya dengan seperti yang dia tanyakan kepada Rasulullah SAW. Bukankah beliau itu adalah utusan Allah? Bukankah kalau kita mati, wahai Abu Bakar, kita di dalam surga, sementara mereka kalau mati, mereka di dalam neraka? Betul wahai Umar, kata Abu Bakar. Kalau begitu wahai Abu Bakar, mengapa kita tidak perang saja? Kata Abu Bakar, wahai Umar, dia itu, maksudnya Nabi SAW, seorang Nabi yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka Umar pun terdiam pada waktu itu. Umar masih belum bisa melihat apa sisi positifnya dari perjanjian ini. Kok bisa kita mau berjanji seperti itu? Apa? Umar belum lihat itu. Nah, baru tatkala terjadi Fathu Makkah, barulah Umar sadar benar perjanjian itu, apa yang dilakukan oleh Nabi. Kan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 terjadi pada tahun 6 Hijriah. Fathu Makkah itu terjadi pada 2 tahun setelah itu, 8 Hijriah. Jadi justru yang mengkhianati perjanjian itu adalah kaum musyrikin sendiri. Maka dengan kekuatan Rasulullah SAW datang dengan ribuan pasukan kaum muslimin datang ke Makkah. Nah, dan Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah, ya, tanpa melalui proses peperangan. Orang-orang musyrikin sudah lari tunggang langgang semuanya. Nah, melihat Nabi bersama pasukannya datang, akhirnya Makkah ketika itu dikuasai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hikmah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini kan Umar ketika itu tidak setuju, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kemenangan melalui perjanjian Hudaybiyah. Ini satu, Pak. Pernah juga di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab ketika Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada sebagian muslimin yang murtad. Bahkan ada di antara mereka yang tidak lagi mau bayar zakat. Yang dulu biasa mereka serahkan sama Nabi, sepeninggal Nabi mereka tidak mau lagi bayar zakat, mereka tahan hartanya. Maka Abu Bakar, Pak, mau perangi mereka, mau diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tak mau bayar zakat. Maka ketika itu Umar ketika itu menjadi pendampingnya Abu Bakar. Umar protes sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau mau perangi orang itu, mereka kan masih muslim, wahai Abu Bakar. Sementara Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka syahadat
Kalau mereka sudah bersyahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Terjaga darahnya, kehormatannya, hartanya kecuali dengan hak Islam. Wahai Abu Bakar, atas dasar apa kau mau memerangi mereka? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kata Abu Bakar, demi Allah wahai Umar, andaikan mereka tidak mau memberikan harta zakatnya kepadaku, apa yang dulu mereka serahkan kepada mereka, aku tetap perangi mereka. Kenapa? Karena zakat adalah hakul mal. Ini rukun Islam, ini tidak bisa dimain-mainkan ini. Itu sama dengan sholat. Makanya sholat seringkali digandengkan dengan zakat. Orang bisa diperangi Pak, gara-gara tidak mau bayar zakat, padahal dia mampu bayar zakat. Ketika itu Umar kurang setuju Pak. Tapi setelah itu baru Umar sadar. Kata Umar apa? Kata Umar radhiyallahu anhu, "Fama huwa illa an ra'aitu anna Allah syaraha sadra Abi Bakr radhiyallahu anhu bil qitali fa araftu annahu al-haq." Kata Umar bin Khattab, beliau akui sendiri kebenaran Abu Bakar. Aku tidak tahu, kata Umar bin Khattab, melainkan aku telah melihat bahwa Allah telah melapangkan dadanya Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tak mau bayar zakat, dan dari situlah aku tahu bahwa Abu Bakar berada di atas kebenaran. yakni benar sikap beliau ketika memerangi orang-orang yang tak mau bayar zakat itu. Ini para jamaah. Di sini kita sebutkan apa? Umar bin Khattab terkadang beliau sebagai manusia, beliau punya banyak keutamaan, kemuliaan, bahkan beliau punya karomah, wali Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tapi yang namanya wali Allah tidak luput juga dari yang namanya dosa dan kesalahan. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi kadang benar, kadang salah. Walaupun sahabat Nabi itu kan, ya, kalau dibandingkan kesalahannya, tidak bisa dibandingkan dengan kebenarannya, dengan kebaikannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Pernah dalam sebuah riwayat, Pak, Umar bin Khattab ketika itu umroh atau haji, beliau mau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad, Hajar Aswad yang kata Nabi itu Al-Hajarul Aswad hajarun minal jannah. Hajar Aswad itu batu dari surga. Satu-satunya batu dari surga yang turun ke bumi ini Hajar Aswad. Nah, kata Nabi dulunya tuh Hajar Aswad itu warnanya putih. Tapi karena dosa-dosa manusia sampai jadi seperti sekarang warnanya hitam. Itu karena dosa manusia. Nah, tetapi keutamaannya tetap ada. Orang yang mencium Hajar Aswad, ya, diberi kesempatan mencium Hajar Aswad, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu keutamaan Hajar Aswad, batu dari surga yang menciumnya dihapuskan dosa-dosanya. Tapi Umar pernah ketika mencium Hajar Aswad, lihat di sini beliau menunjukkan bagaimana kuatnya beliau berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ketika Umar mencium Hajar Aswad, maka Umar berkata begini. Jadi seolah-olah beliau berkata-kata sama Hajar Aswad ini. Kata Umar begini, ala inni la a'lamu annaki hajar. Kata Umar, ketahuilah, demi Allah saya tahu kamu ini wahai Hajar Aswad hanya sebongkah batu. Kata Umar, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Kamu itu sebongkah batu, la tanfa wa la tadur. Kamu tak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa memberi mudarat. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan mencium kamu. Subhanallah. Ini beliau radhiyallahu anhu berucap seperti ini karena dulu orang-orang musyrikin, ya, penyembah batu, Pak. Sembahan mereka itu kan batu, pohon. Di antara sesembahan orang musyrikin, Lata, Uzza dan Manat itu batu dan pohon itu. Batu dan pohon itu.
Nah, maka yang seperti itu masih ada di benaknya Umar, sehingga beliau ingin melepaskan yang namanya kesyirikan. Melihat Hajar Aswad, ya tentunya Umar bin Khattab bukan menghayalkan ini batu kayak berhala, enggak. Tetapi beliau ingin menunjukkan bahwasanya yang memberi manfaat, yang bisa menolak mudarat, cuman Allah. Batu Hajar Aswad ini meskipun diberikan berkah oleh Allah, tetapi dia bukan sendirinya yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu maksudnya Umar. Nah, jadi jangan sampai salah. Nah, sama Pak, ketika misalnya kita sholat disuruh menghadap ke Ka'bah, jangan diartikan berarti kaum muslimin menyembah Ka'bah. Oh bukan. Kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah karena perintah Allah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu Allah jadikan sebagai apa? Kiblat untuk menyatukan kaum muslimin, supaya kaum muslimin itu bersatu, kiblatnya satu. Nah, yaitu di Ka'bah. Yang disembah bukan Ka'bahnya, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang musyrikin namanya Pak Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Orang musyrikin dulu kan mengagungkan Ka'bah juga. Orang musyrikin dulu itu namanya sampai Abdul Ka'bah. Masuk Islam dirubah namanya sama Nabi. Tidak boleh itu. Walaupun memang Ka'bah itu utama dia, mulia dia, tapi tidak boleh memperhamba kepada Ka'bah. Kalau mau memperhamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekian banyak keutamaan, kemuliaan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, masih ada kisahnya Umar bin Khattab. Beliau sebagai pimpinan orang-orang beriman, Amirul Mukminin. Bagaimana beliau menjadi Amirul Mukminin, ya, menguasai dan menaklukkan berbagai negeri. Di zaman Umar lah Romawi dan Persia ditaklukkan. Umar bin Khattab ini saking hebatnya kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu, wilayah Islam semakin luas dan semakin luas. Negara-negara itu takluk di hadapan kaum muslimin. Bahkan dikenalkan Umar bin Khattab ini adalah pimpinannya di masa itu, pimpinannya separuh dunia. Umar bin Khattab ini saking betul-betul Islam ketika itu tersebar sampai ke pelosok-pelosok dunia, itu Islam tersebar dan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kisah kepemimpinan Umar bin Khattab ini, insyaallah taala di lain kesempatan kita akan ceritakan biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.